Nah, inilah implikasinya bahwa pergeseran sangat menguntungkan Muslim. Ya. Kemudian implikasi yang kedua, secara kuantitatif Muslim ternyata berkembang mengiuran. Bahwa sebelum perempat abad yang pertama abad ini sudah akan lebih besar dari Kristen. Indonesia akan menjadi pusat kebangkitan Muslim Mongolian. Turki dan Iran akan bersaing menjadi pusat kebangkitan Muslim Aryan. Mesir dan Saudi akan bersaing menjadi pusat kebangkitan Muslim Jenidian. Lanjut. Proses demokratisasi yang panjang dan melelahkan akan melanda dunia Islam, ya, dan saya perkirakan suatu saat nanti akan ada model demokrasi Islam, ya, yang mencoba menyempurnakan, ya, demokrasi liberal ala Barat yang dengan segala kekurangannya. Saya juga memberikan komentar tentang terorisme Muslim abad 21. Harus diakui itu ada, dan Surakarta termasuk episentrumnya. Merupakan bentuk negatif kebangkitan Muslim yang merugikan dakwah Islam. Sebelum tahun 1800 sampai tahun 1932 itu baik dolar maupun pound sterling, ya, dua mata uang yang mendominasi dunia, pound sterling dan dolar, itu berbasis emas. Ya. Ketika pada tahun 1932 pound sterling dilepas dari emas, ya, maka kemudian nilai harga emas itu pelan-pelan merangkak. Satu saat sampai 1971 mencapai harga emas itu yang darinya $20 per troy ounce menjadi $40 per troy ounce, naik menjadi 2 kali lipat, ya, dalam waktu sekitar 40 tahun, dan 1932 sampai 1971 sekitar 40 tahun, ya, naik menjadi 2 kali lipat. Tetapi pada tahun 1991, ya, ada aksi yang betul-betul mengejutkan banyak pihak yang dilakukan oleh Presiden Nixon, yaitu memutuskan Amerika keluar dari kesepakatan Bretton Woods, ya. Kesepakatan Bretton Woods itu tahun 44, ya, yang dimana pada tahun 44 itu disepakati bahwa semua negara anggota negara anggota koalisi, itu koalisi mereka itu namanya jadi anggota koalisi pemenang perang dunia yang Inggris, Amerika dan sebagainya, itu semua sepakat pada waktu itu, ya, untuk semua mata uang itu dikaitkan dengan dolar, ya, sehingga akan naik Indonesia sesuai dengan dolar, ya. Dan dolar pada waktu itu masih berbasis emas. Tetapi pada tahun 1971 Nixon memutuskan keluar dari kesepakatan Bretton Woods, ya, dan dolar dilepas dari basis emas. Setelah itu apa yang terjadi? Harga emas melonjak drastis sekali, dari 71 sampai 79 menjadi 45, berlipat lebih dari 10 kalinya. Stabil sedikit zamannya Reagan sampai tahun 2005, ya. Kemudian Bush 2005 ini ya, yang berkuasa, ya, lebih menggila lagi nilai harga emas itu sampai dengan akhir 2010 menjadi 1386. Sekarang ini sudah mencapai lebih dari 1.700, bahkan pernah melampaui 1.900. Lah, sebetulnya yang terjadi harga emas itu harga realnya sama tetap saja sebetulnya, ya. Yang agamanya tetap, tetapi nilai intrinsik dari mata uang dolar itulah sebetulnya yang jatuh, ya, bukan harga emasnya yang turun, ya kan? Lah, apa yang terjadi di sini terutama sejak 1991 itu adalah bahwa sektor moneter mulai terlepas dari sektor real, ya. Peter Drucker itu sudah memberikan khutbah pada kita pada awal tahun dekade 80 tentang masalah ini, bahwa sektor moneter terlepas dari sektor real. Sektor moneter jalan sendiri, gitu ya. Artinya kalau dari perspektif syariah, ya, itu semakin jauh dari ekonomi syariah, karena menurut syariah kan mestinya sektor moneter tipis saja.
tidak terlalu banyak-banyak, ya, dan tidak kemudian orang menjadi kaya karena memperdagangkan uang, kan gitu ya. Nah, sejak saat itu inflasi juga kemudian menjadi berkelanjutan dan mulai terjadi anomali, yaitu inflasi itu tidak kemudian di-offset oleh deflasi. Mestinya kan inflasi di-offset oleh deflasi secara berimbang, sehingga dalam jangka panjang itu stabil harga barang-barang itu. Juga harga emas stabil seperti itu sebelum 1932. Harga emas itu flat, stabil. Karena kalau ada inflasi segera di-offset dengan deflasi. Tapi sejak 1932, apalagi setelah 1971 tidak seperti itu. Ya. Inflasi dilanjutkan dengan inflasi, dilanjutkan dengan inflasi. Sekali-sekali saja terjadi deflasi. Kemudian bubble juga marak di mana-mana, dan bubble ini bubble besar. Sebelum 132 ada bubble, cuman bubble-nya bubble kecil. Ya, buih barangkali, bukan bubble ya. Setelah 1971, bubble-nya itu bubble besar. Ketika meletus, itu kemudian terjadi goncangan ekonomi yang luar biasa. Sektor moneter menjadi epicentrum atau pusat dari turbulensi ekonomi yang besar-besar. Jadi sebetulnya Nixon ini, ya, dosanya bukan hanya dosa Watergate sebetulnya, tapi juga dosa melepaskan dolar dari basis emas itu. Sejak itu maka ekonomi dunia menjadi gonjang-ganjing terus saja. Jadi ya, inilah saudara sebetulnya tesis utama saya, ya, bahwa ekonomi dunia ini tidak kondusif ekonomi syariah untuk ekonomi syariah karena terlalu banyak bubble. Ya. Orang bisa bermain-main dan menjadi kaya cepat sekali hanya bermain-main duit di sektor moneter. Itu sangat tidak syariah, sangat tidak Islam. Lanjut. Tenaga emas yang seperti itu ya, diperpala oleh kebijakan moneter Amerika yang tidak prudent. Pada saat-saat harga emas melonjak itu apa yang dilakukan oleh Amerika? Ya tak duit itu. Karena sudah tidak digantikan emas, ya tak duit tak gelemi dewe. Ya. Untuk membiayai perang dingin, membiayai perang dagang. Kalah dalam bersaing dengan Jepang kan 71-79 itu kan kalah terus sama Jepang. Apa yang dia lakukan agar kompetitif? Ya tak duit. Tapi yang kalah juga tetap sama Jepang. Ya tak duit. Kemudian sejak 2005-2010 apa yang terjadi? Clash peradaban, ya. Kemudian perang dagang, perang uang, ya. Ketika kalah terus, cetak duit, ya tetap saja kalah sampai sekarang ya. Lah, politik mencetak duit itu oleh Federal Reserve diberi nama bagus sekali, quantitative easing. Quantitative easing, apa itu terjemahannya ya? Nyetak duit. Ya. Lanjut. Nah, karakteristik ekonomi global sebelum 1932. Harga emas stabil, harga-harga umum juga stabil, inflasi terjadi temporal dan di-offset secara imbang oleh deflasi. Inflasi karena overheating cenderung menurunkan pengangguran. Sektor moneter dan sektor real masih melekat erat, tidak banyak bubble, terutama yang besar-besar ya, hampir nggak ada yang besar itu. Sektor moneter tidak menjadi epicentrum dari turbulensi ekonomi besar. Lanjut. Tapi 1992 sampai sekarang ya, dampak dari rapuhnya aset keuangan sejak uang kertas tidak lagi berbasis emas, itu harga emas terus naik secara berkelanjutan. Inflasi berkelanjutan yang tidak di-offset dengan imbang oleh inflasi. Sehingga tren besarnya adalah inflasi terus-menerus. Sehingga BI itu punya kebijakan yang namanya inflation targeting. Inflasi kok ditarget-targetkan itu ya. Kemudian anomali tren inflasi yang sejalan dengan tren pengangguran. Harusnya itu kalau terjadi inflasi, pengangguran justru menurun. Sekarang itu tidak. Inflasinya iya, penganggurannya juga meningkat. Aneh itu ya. Kemudian sektor moneter terlepas dari sektor real seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker. Kemudian sektor moneter menjadi epicentrum dari turbulensi ekonomi yang besar-besar. Maraknya bubbles yang besar terutama sejak 19